Halo, perkenalkan, nama saya Kartika Chandra Kirana, SPD MKom. Saya adalah salah satu dosen di Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Universitas Negeri Malang. Saat ini saya berada pada home base pendidikan Teknik Informatika. Bidang keahlian saya adalah kecerdasan buatan dan visi komputer. Pada video pengajaran ini, saya akan memaparkan pengajaran komputasi cerdas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang menjadi dasar pada konsentrasi, komputasi cerdas, dan pemrograman. Teknik pemaparan mata kuliah yang akan saya sampaikan menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun susunan pemaparan nanti Bapak Ibu bisa lihat sebagai berikut. Untuk nama mata kuliahnya adalah komputasi cerdas dengan kode mata kuliah PTIN-UM 6022. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan penamaan pada kurikulum 2020 untuk Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Tetapi nama ini bertransformasi dari nama yang sebelumnya kecerdasan buatan dengan kode PTIN 631 pada kurikulum 2015. Saya juga pernah diminta untuk mengampu mata kuliah kecerdasan buatan dengan kode NIF 623 pada program studi Teknik Informatika. Mata kuliah ini ditempuh mahasiswa pada semester 5 dengan bobot 3 SKS. Adapun standar capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini mengacu pada CPL 1, yaitu mahasiswa menguasai teoritis dan mampu menerapkan kemampuan mendalam pada bahasa pemrograman untuk merancang software aplikasi dan sistem informasi yang sedang tren pada masanya dengan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur, serta bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. Untuk itu, deskripsi mata kuliah ini akan menyajikan tentang konsep kecerdasan buatan untuk representasi masalah dan pencarian solusi, konsep bahasa dan proses belajar, serta aplikasi kecerdasan buatan dalam sistem pakar, jaringan saraf, dan bidang lainnya. Adapun turunan dari deskripsi mata kuliah ini diturunkan menjadi CPMK dengan 7 CPMK. Dimulai dari merumuskan, mahasiswa diharapkan merumuskan representasi suatu masalah, kemudian mahasiswa diajak untuk membandingkan metode penelusuran, memecahkan masalah kalkulus logika, menganalisis frame dan jaringan semantik, menerapkan sistem pakar, menerapkan konsep fuzzy, dan menerapkan konsep mesin learning. Pada poin 1.7 tentang menerapkan konsep mesin learning diturunkan menjadi 4 sub CPMK, yaitu memahami konsep mesin learning, menerapkan konsep naive Bayes, menerapkan konsep decision tree, menerapkan konsep pembelajaran jaringan saraf. Yang pada sub CPMK 1.7.4 yaitu menerapkan konsep pembelajaran jaringan saraf akan saya gunakan sebagai micro teaching. Untuk menuntaskan CPMK ini akan dituntaskan dalam 16 pertemuan. Mulai dari CPMK 1 yang diselenggarakan pada pertemuan pertama dengan materi representasi masalah. Materi yang selanjutnya adalah metode pencarian yang akan dituntaskan pada pertemuan kedua dan ketiga untuk menuntaskan materi CPMK 1.2. Pada bab ketiga akan dibahas penalaran masalah untuk menuntaskan CPMK 1.2 pada pertemuan keempat. Pada bab keempat akan membahas jaringan semantik untuk CPMK 1.4 pada pertemuan kelima. Materi kelima terkait dengan sistem pakar yang akan dibahas pada pertemuan keenam, dilanjutkan dengan fuzzy sebagai bentuk CPMK 1.6 pada pertemuan ketujuh. Pada pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 akan diselenggarakan UTS dan UAS. Pemodelan yang dilakukan adalah dengan menerapkan soal essay dan pilihan ganda untuk menguji CPMK. Untuk UTS menggunakan pengujian CPMK 1.1 sampai dengan 1.6. Sementara untuk UAS akan dilakukan pengujian 1.7. Nah, CPMK 1.7 ini akan dituntaskan dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-13, di mana pada pertemuan ke-9 akan membahas tentang machine learning, pada pertemuan ke-10 membahas tentang naive Bayes, pada pertemuan ke-11 membahas tentang decision tree, dan pertemuan ke-12 sampai 13 membahas tentang jaringan saraf. Pada pertemuan 14 dan ke-15 dilakukan penuntasan proyek atau untuk membentuk satu keseluruhan perspektif anak-anak dari CPMK 1 sampai dengan CPMK 1.7.
Untuk metode pembelajaran yang dilakukan, kami menerapkan model discovery learning untuk proses teori dan praktikum menggunakan model study case. Untuk informasi, 3 SKS pada mata kuliah ini tidak terbagi berapa JS untuk teori dan berapa SKS untuk praktikum. Tetapi ini menjadi satu kesatuan teori dan praktikum dengan 3 SKS. Maka untuk praktikumnya akan dibenamkan pada pertemuan-pertemuan yang membutuhkan materi itu praktek. Kemudian untuk proses teori kami akan menerapkan model discovery learning. Dimulai dengan pembukaan sebagai bentuk salam yang merupakan interaksi saya antara sebagai dosen dengan mahasiswa, yang dilanjutkan dengan presensi yang bisa diakses melalui presensi.um.ac.id yang bisa Bapak Ibu lihat pada menu berikut. Presensi UM.AC.id ini merupakan sistem yang terpusat yang ada di dalam Universitas Negeri Malang. Setelah kegiatan presensi dilakukan, barulah proses pemberian stimulus ini kami lakukan. Pemberian stimulus ini kami lakukan menggunakan media pembelajaran kami yang terangkum di dalam Learning Management System yang disebut dengan SIAKAT. Di dalam SIAKAT tersebut akan terdapat modul ajar yang terdiri dari teori dan bahan untuk prakteknya. Kemudian di sana juga tersedia PPT yang digunakan di dalam proses pembelajaran di kelas. Pada Learning Management System, kami juga menyajikan rekapitulasi penilaian sebagai bentuk assessment, ya, untuk transparansi di dalam proses assessment. Di dalam proses pembelajaran yang dirangkum dalam SIAKAT tadi, kami melakukan proses identifikasi masalah setelah pemberian stimulus, yang mana identifikasi masalah tadi dilakukan biasanya secara berkelompok. Kemudian dalam proses kelompok tadi mereka akan mengumpulkan data dengan proses mendapatkan pembahasan sebuah materi. Setelah mereka mengelola data, mengolah jawaban, ya, maka di tahap terakhir dilakukan proses pembuktian untuk satu kasus tertentu. Dan di bagian paling akhir, di bagian penutup dilakukan proses penyimpulan dari materi yang sudah didapatkan. Apakah sebelum keluar kita harus memastikan bahwa peserta didik keluar dengan persepsi yang sama. Selain itu, proses interaksi juga tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi ada beberapa saatnya ada beberapa mahasiswa yang mungkin membutuhkan interaksi yang lebih, misalnya dengan menghubungi melalui grup WhatsApp untuk memastikan misalnya saya memberi konfirmasi bahwa hasil studinya, hasil evaluasinya sudah saya koreksi, kemudian perlu saya kembalikan sebagai bentuk feedbacknya. Untuk proses assessment sendiri, Bapak Ibu bisa melihat pada tayangan berikut. Untuk indikator penilaian, terdiri dari tugas, UTS, UAS, proyek, keaktifan, yang total akumulasinya adalah 100%. Tugas terdiri dari 45%. Yang setiap CPMK itu memiliki bobot yang berbeda yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan dari setiap CPMK yang ada tadi. Kemudian untuk UTS memiliki bobot 10%, begitu juga dengan UAS memiliki bobot 10%, kemudian proyek adalah 30%, dan keaktifan atau afektif sebesar 5%. Adapun total perolehan atau akumulasi nilai akhir diproses dengan nilai sebagai berikut. Saya pikir cukup dari saya. Silahkan melihat tayangan video micro teaching saya. Terima kasih. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kondisinya, sehat? Oke, sekarang kita bertemu di pertemuan ke-12 ya. Kita akan bicara hari ini terkait dengan jaringan saraf tiruan. Ya. Sebelumnya kita ketahui dulu ya SCPL-nya, bahwa kita diharapkan bisa menguasai konsep dan teoritis. Ini SCPL yang harus dikuasai dan harus Anda pahami. Apa learning outcome nanti Anda ketika keluar. Yaitu Anda diharapkan bisa mampu merancang bahasa pemrograman dalam software aplikasi dan sistem informasi yang sedang tren pada masanya. Gitu ya. Artinya aplikasi itu harus tren pada masanya. Nah, untuk bisa mencapai tren tadi, ya, kita akan melewati mata kuliah ini, yang mana sekarang kita sudah ada di poin 1.7 CPMK-nya tentang menerapkan konsep mesin learning.
dengan sub CPMK adalah menerapkan konsep pembelajaran jaringan saraf. Oke, kita absen dulu. Sudah hadir semua ya? Oke, berarti semua sudah hadir ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Dari yang saya list tadi? Oke, tidak ada. Berarti kita bisa mulai ya. Pernah Anda membuka TikTok, Instagram? Pernah? Sebelumnya ketika Anda membuka Instagram, mungkin Anda membuka Shopee, Tokopedia, pernah? Dan ketika Anda masuk ke dalam TikTok ataupun Instagram, tiba-tiba apa yang kita buka di dalam sosial e-commerce tadi ya, itu tertarik. Bagaimana kita bisa tahu bahwa orang ini kira-kira akan membeli ini, sehingga kira-kira orang ini prospek untuk diiklankan. Nah, itu kan ada konsep pembelajaran mesin yang dia belajar secara otomatis, gitu ya. Atau dalam ranah yang lebih ilmiah, banyak sekali pengembangan dari sistem-sistem yang berkembang sekarang ini. Jadi kalau kita buka gitu ya, nah, misalnya kalau kita buka di sini terkait dengan jaringan saraf tiruan. Jadi saya random saja membuka jaringan saraf tiruan yang ada di dalam Google Scholar. Coba perhatikan bahwa yang ada di sana itu merambah banyak sektor. Mulai dari ekonomi, contohnya untuk memprediksi jumlah kemiskinan. Bagaimana dia caranya tahu kalau jumlah kemiskinan tahun depan sekian? Dia belajar dari data yang ada. Kemudian, punya aplikasi BMKG atau pernah membuka? Pasti melihat fitur hari ini kira-kira hujan, besoknya begini, besoknya begini. Bagaimana bisa dia jadi dukun cuaca? Artinya di sini dia membenamkan informasi yang dia belajar dari informasi-informasi sebelumnya menggunakan parameter-parameter yang sudah diukur. Bahkan dalam pola pengenalan yang poin ketiga di sini, dia bahkan bisa untuk mengenali suara. Gambar juga bisa. Jadi face recognition kalau Anda menggunakan deteksi wajah sebagai autentifikasi, nah itu juga bisa ternyata diterapkan menggunakan neural network atau jaringan saraf. Nah, ternyata banyak sekali algoritma yang dalam berbagai ranah itu ternyata dia menerapkan jaringan saraf. Tidak hanya di sisi sistem ya, perangkat. Ya, di sisi device dia juga bermain di sana. Contohnya untuk mendeteksi hambatan. Artinya dia bermain dengan robot ini. Nih, ada kata kunci robot. Di sini juga ada kata kunci smart driving. Artinya tidak hanya membuat sistem aplikasi, kemudian Anda beri jaringan saraf, kamu bisa jadi dukun data. Bahkan di dalam perangkat-perangkat mesin pun semacam Tesla smart driving yang harganya jutaan, kalau kamu bisa merambah kecerdasan buatan, ya bisa jadi kamu bisa menjadi expertnya di Tesla yang gajinya lumayan besar, gitu ya. Atau lisensinya kamu jual, itu harganya cukup besar juga. Sehingga penting untuk kita bisa mengenali beberapa algoritma mesin learning, salah satunya adalah jaringan saraf tiruan ini. Jaringan saraf itu ada di mana? Di otak. Otak siapa? Otak manusia ya, salah satunya. Di seluruh otak yang ada di makhluk hidup mungkin lebih tepatnya. Bagaimana cara memindahkan otak yang tadinya ada di kepala manusia, kita benamkan di perangkat ini? Maka pola kerja yang ada di dalam otak tadi harus kita pahami dulu. Baru nanti kita modelkan ke dalam komputer. Bagaimana Anda bisa menjustifikasi bahwa dia perempuan? Apa? Oke, satu karakternya adalah berambut panjang. Kemudian menggunakan perhiasan, salah satunya anting. Kemudian menggunakan lipstik. Ya, itu kan adalah
input-input yang Anda tangkap menggunakan mata, kemudian Anda proses di otak, lalu Anda memberi satu buah kesimpulan. Gitu ya. Maka kita harus pahami bagaimana prinsip kerja dari saraf tadi. Pertama tadi Anda tangkap menggunakan mata. Kemudian ada yang namanya dendrit yang menangkap semua input dari anggota tubuh, kemudian diresponkan melalui saraf yang disebut dengan dendrit dan dikirim ke nukleus. Di dalam jaringan saraf itu dilakukan proses menjumlah, mensigma, yang selanjutnya diteruskan lewat akson. Berarti kata kuncinya yang pertama adalah harus ada apa dulu? Oke, yang pertama harus ada input. Kemudian nukleus. Di nukleus tadi konsepnya semua data dimasukkan. Nah, ketika memasukkan 1 tambah 1 tambah 1, berarti ada fungsi menjumlah nanti atau disebut dengan summation function. Ya. Tapi ketika kita sudah dapat total data, otomatis perlu disimpulkan dong. Oh, ini tadi kalau ada ini, ada ini, ada ini, maka dia perempuan. Berarti untuk bisa dikatakan perempuan, berapa indikator yang harus tercapai? 3 misalnya. Berarti kan dia threshold, dia kasih ambang batas. Kalau 3 tercapai, maka dia perempuan. Jika tidak tercapai 3, berarti dia kemungkinan laki-laki. Sehingga ada proses yang nanti namanya aktivasi function, memberi batasan. Oh, ini masuk kelas yang ini masuk kelas yang sana, gitu. Maka dari itu, kata kuncinya adalah harus ada. Oke, betul. Pertama input layer. Kedua, ada hidden layer. Yang ketiga, output. Kalau input dan output jelas. Hidden itu apa? Sesuatu yang tersembunyi. Ketika kamu mikir, kamu tahukah bagaimana cara kerja sarafmu ini bekerja? Nah, itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Maka nanti ketika mengkonversi di dalam komputer sini, akan ada pemodelan yang seperti itu. Tadi berarti kata kuncinya jumlah, artinya di sigma. Jadi bahasa kerennya di jumlah itu di sigma. Kemudian kita tadi dapat kata kunci, yaitu threshold. Kita kasih aktivasi function. Kita beri pengambang batas. Nah, ini penerapannya. Menurut Anda, mana yang perempuan dan mana yang laki-laki? Atau berapa yang perempuan, berapa yang laki-laki? Oke, berarti di sini cerdas semua. 3 perempuan, 1 laki-laki. Ya. Kita seandainya ingin memprediksi dia ini laki-laki atau perempuan. Ya. Berarti output yang ingin diprediksi ini kita sebut Y. Asumsinya Y adalah laki-laki, maka kalau 1 bernilai iya adalah laki-laki, kalau bernilai 0 artinya perempuan. Gitu. Bagaimana mengklasifikasi laki-laki perempuan tadi? Menggunakan apa fiturnya? Apa yang menciri-cirikan perempuan? Rambut. Kemudian? Make up. Itu kan 2 ya. Maka kita asumsikan ini adalah rambut. Dan ini tadi adalah make up. Ya, supaya langsung nyambung. Outputnya tadi adalah laki-laki. Oke. Untuk mengatakan bahwa antara rambut dan make up itu bisa mempengaruhi dia laki-laki atau tidak, sementara ini kita beri bobot 1 dulu. Nanti ada kasus-kasus yang inputnya nanti bisa jadi bukan 1. Artinya di sini ada fitur yang kita sebut dengan bobot. Bahasa gaulnya, bahasa Inggrisnya adalah weight. Maka cara untuk menunjukkan di dalam komputasi komputer, itu untuk menunjukkan kastanya tadi, kita bisa gunakan persamaan dikali. Ketika dikali, nilai yang ada di sini jauh lebih kecil. Gitu. Tapi dalam contoh pertama ini kita gunakan bobotnya masing-masing seimbang, 1-1. Nah, artinya adalah kalau thresholdnya kita ganti gimana? Data outputnya berubah nggak? Berubah. Artinya threshold ini mempengaruhi hasil
outputnya. Kemudian yang akan kita spesifikan belajar itu adalah si perseptron ini yang dibuat oleh Minsky and Pepper tahun 69. Secara umum dikenal dua pola yang mana disebut dengan single perseptron dan perseptron network. Yang pola outputnya mungkin tidak hanya satu, tapi banyak peluangnya. Gitu. Yang kita pelajari cukup yang single perseptron untuk hari ini. Setiap kali dia mau berpindah dari sini ke sini atau ini ke sini, dia nanti akan melewati tahap saraf, ya, jaringan saraf tadi. Pertama tadi harus ada apa? Input, ya. Pertama tadi ada si dendrit, berarti harus ada inputnya. Setelah itu di nukleus tadi diapakan? Disam, ya, dijumlah. Di sana ada informasi baru yang disebut dengan bias. Contohnya gini, apa itu bias? Bias itu sesuatu nilai yang tidak membuat datanya menjadi strict. Perempuan itu ada yang laki, ada yang rambutnya panjang, ada juga perempuan yang rambutnya pendek. Kalau kita tidak menambahkan bias di dalamnya, semua mbak-mbak yang pakai hijab ataupun mbak yang berambut pendek, dia langsung terset sebagai laki-laki. Sehingga supaya datanya tidak terlalu kaku, maka kita memberikan bias. Ya. Jadi satu buah nilai yang kita setting untuk agar nilainya tidak terlalu strict. Baru tadi kita terapkan fungsi aktivasi. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Bisa dari contoh kasus tadi? Bisa, oke. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana pola activation functionnya yang belum dibahas. Setiap masalah itu punya pola yang berbeda, ya, punya pola yang berbeda di dalam menjawab atau dalam membentuk fungsi aktivasinya, tergantung dari masalah yang diangkat. Contohnya, kalau nilai ujian KKM misalnya, nilainya adalah 70, ya. Dia akan, nilainya 70 di sini. Dia nanti akan lulus. Maka dia akan dinilaikan 1. Maka selama nilainya belum mencapai 70, nilainya akan terset kosong. Maka pada kasus yang modelnya begini, itu disebut stepping function atau step function. Jadi jika pada X kurang dari threshold tertentu, artinya di sini dalam contoh ini T-nya sama dengan 70, maka outputnya akan diset dengan nilai 1. Maka kalau dibuat persamaan, Y akan 1 atau 0 jika X lebih dari T. Ingat ya, ada kata lebih dari sama dengan. Artinya 70 ini masih ikut lulus, gitu. Karena berbeda, garis ini hilang, maknanya beda. Kalau gambarnya seperti ini, jawaban gambar ini salah. Kenapa? 70 dia ada di posisi atas, artinya gambarannya, logikanya dia ikut lulus. Padahal kalau lambangnya begini artinya angka 70 tadi tidak lulus. Untuk pemodelan membayangkan, ya. Nah, ada kasus-kasus yang nilainya bukan kosong, tetapi minus. Gitu. Maka kita sebut sebagai sign function. Ada yang pola masalahnya, nilai sedikit itu enggak terlalu berpengaruh. 60 sama 61, esensi di dalam proses penilaian belajar sama aja. Dia masih, ya, tingkat kemampuannya bisa dianggap selevel lah. Maka ada pola yang melevelkan dalam bentuk sigmoid. Jadi kalau Anda perhatikan pola, nilai data kalau kita garis taris di sini, kan nggak jauh-jauh ini. Ini kalau misalnya 0,1, ini mungkin 0,2 begitu ya. Oke, kita kembali ke kasus Mbak tadi. Dan Mbak ya, ini sih Mbak. Siapa yang mau mencoba memberi ide
Kira-kira dalam kasus ini X-nya apa? Silahkan menyampaikan dengan mengangkat tangan. Siapa? Tidak ada? Siapa yang mau nyoba? Apa itu X1-nya kira-kira kalau dalam kasus ini? Oke. Rambut hitam. Kita tulis ya. Rambut. Oke. Arah kepala. Ah, ada juga ya arah kepalanya ya. Wah, itu tidak terduga itu jawabannya. Oke. Kita random saja, kita beri bobot. Ini kita melevelkan tingkat kecantikan ya. Outputnya adalah kira-kira dari sisi rambut dan dari arah kepala, ini yang paling memberi pengaruh terhadap kecantikan yang mana? Oh, semuanya sepakat ya. Berarti kira-kira bobotnya berapa? Bobot dari 0 sampai dengan 1. 1. Susah banget sih 0,8. Oke. Oke, kita contoh soal itu yang gampang dulu. Ya. Oke. Berapa tadi untuk arah rambut? Oke, setengah atau 0,5. Bagaimana cara perseptron ini bekerja? Perhatikan pola dari model perseptronnya. Ya. Di sana ada X1, ada X2. Tidak ada bias dalam contoh ini. Berarti nanti di dalam proses perhitungan kita tidak tambahkan. Ya. Oke, kalau sudah tadi polanya data itu terarah kemana? Ya, ke sigma. Berarti dalam aspek ini apa yang dikalikan dan bagaimana persamaannya berarti? Ada yang bisa menyampaikan? Oke, silakan. X1 kali W1 ditambah X2 kali W2. Oke. Kalau kita berbicaranya tentang ya dan tidak, ya, berarti ada konsep 1. Oke, 1 0 1 1 0 0 0 1. Ya. Berarti kalau semua di sini datanya artinya W-nya adalah 1, yang di sini W-nya adalah setengah. Berarti ada yang bisa jawab untuk data yang pertama ini berapa sigmanya hasilnya? Silakan angkat tangan. Masnya silakan dituliskan, coba. Ya, silakan Mas Ju. Oke. Ya. Di sini. Di situ. Oke, berarti jawaban yang ada di sini adalah 1. Siapa yang bisa jawab? Nah, Masnya langsung gini kan tuh, ya. Sudah tinggi tambah ditinggi-tinggikan, semakin tinggi berarti. Oke. Ya. Berarti silahkan ditulis 1,5. Oke. Siapa yang data ketiga? Sana ya, terus mbaknya itu ya. Yang data keempat. Oh, ini ada yang, oh enggak ya. Wah, yang ini enak sekali nih. Oke, selanjutnya mbaknya tadi ya.
Ini tadi maksudnya adalah rambutnya panjang gitu ya. Oh, rambutnya hitam. Yang arah kepalanya ini gimana ini maksudnya? Kanan ya. Oke. Kalau nilainya lebih dari 0, maka dia baru bisa dikatakan estimasinya 1. Berarti Y estimasi tadi lambang 1 adalah untuk cantik ya. Berarti ini estimasinya cantik, cantik, tidak cantik, tidak cantik. Asumsinya gambar saya yang tidak jelas ini ya, itu mbak-mbak yang di atas. Ya. Cantik nggak mereka semua? Cantik. Berarti ada data yang nggak salah, ada ya data yang salah nggak? Ada. Berarti 2 data di bawah ini kan masih salah. Berarti ada kasus di mana ketika kita mempelajari si jaringan saraf tiruan tadi mempelajari data, di iterasi pertama masih salah. Berarti dia harus belajar dong untuk memperbaikinya. Bagaimana caranya? Diupdate bobotnya. Artinya setting pertama bobot yang ditetapkan melalui inisialisasi ini masih salah. Bisa jadi bobotnya kurang tinggi. Sehingga dia harus ganti nih nilai setengah-setengah ini tadi. Supaya mencapai bobot yang datanya akurasinya tinggi. Yang datanya itu betul semua. Bagaimana cara versi perseptron tadi? Bobot yang lama ya ditambah apa itu alfa? Alfa itu learning rate. Jadi saya kalau mau belajarnya sedikit-sedikit, saya coba ini misalnya, oh setengah salah, saya mau ganti jadi agak 1/3, atau saya jadikan 1/4, atau saya jadikan 1/5, artinya selisihnya kecil-kecil. Atau kamu mau belajarnya, mempelajari perubahan datanya itu langsung loncat. Dari setengah langsung 1, 1 langsung 1,5, 1,5 langsung 2, gitu ya. Maka semakin kecil learning rate-nya, kan itu logikanya W lama ditambah alfa. Ya, bla 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 yang belakang itu anggapannya 1. Berarti kalau alfanya kecil, penambahannya akan kecil, gitu. Dikalikan dengan Y kali X. Y di sini dia belajar dari data yang betul. Oh, Y estimasiku tadi salah. Berarti saya harus lihat data yang betul itu bagaimana. Oh, data yang betul ini 1, data yang betul ini 1, data betul di sini 1, di sini 1. Dikalikan dengan outputnya tergantung X-nya mana yang mau diupdate. Kalau X yang mau saya update bobot untuk rambut, berarti input yang saya masukkan adalah input rambut, input X1. Kalau yang saya mau update adalah W2, ini belum saya kasih W2 dan W1, maka yang dilihat inputnya di sini adalah X. Data ini sudah seperti ini ya. Berarti langkah selanjutnya kita update bobotnya. Ya. W lama sama dengan W baru ditambah alfa. Kita sepakati berapa alfanya? Alfanya 1. Oke, dikali dengan X kali Y. W barunya, ini yang untuk W1 ya. Tadi W lamanya adalah 1 ditambah alfanya tadi 1, X-nya adalah 1 kali Y, Y-nya di situ mbaknya cantik. 1, berarti kan 1 tambah 1 menjadi 2. Maka data ini pada iterasi kedua diupdate menjadi 2. Bisa dipahami? Bagaimana W, ini kok kebalik ya ini tadi, W baru ya? W baru, ini W lama. W2 yang baru. Berarti sigmanya ikut berubah. Oke, sekarang sudah ada perbaikan data ya. Yang tadinya salah 2 menjadi hanya salah 1. Berarti kapan ini Bu berhentinya? Kan jadi gitu ya pertanyaannya. Maka nanti kita akan mengenali stopping kriteria. Ada kriteria untuk dia katakan berhenti.
Maka di dalam coding nanti itu akan diakumulasi dalam if. Yang pertama ya, kalau yang pertama adalah kita sebut error rate. Ketika errornya mencapai berapa persen, gampangannya gitu, maka dia akan berhenti. Kalau saya mengatakan bahwa error rate saya 75% aja cukup, atau 0,75. Berarti berapa data kalau 4 data ini yang betul? 75% harus betul. Berarti 3, ya. Maka pada epoch kedua, jadi kita mengatakannya epoch, ini satu iterasi, satu data selesai, satu kumpulan data selesai, ini kita sebut epoch, ya. Ketika satu paket data ini sudah mencapai 75% kebenaran, dia stop. Gitu. Kalau kamu settingnya adalah error rate-nya adalah 0,75 atau 75%. Gitu. Kalau saya naikkan, misalnya error rate-nya tadi 0,5 atau 50%, berarti ketika iterasi pertama tadi dia nggak perlu ngupdate bobot. Gitu. Bisa dipahami? Itu error rate ya. Ada cara yang kedua. Ada beberapa kasus yang kalau kita setting error rate, dia nggak nyampe error, minimal error yang diminta. Dari 0,6, 0,61, 0,62. Ya, nggak nyampe. Maka ada alternatif 2 yang kita sebut dengan epoch tadi. Kita set aja, if epochnya mencapai sekian, stop. Apapun hasilnya, bobot terakhir ini nanti yang dianggap sebagai bobot terbaik. Jadi kalau ada data lagi masuk, misalnya data ujinya adalah 1 dan 1, maka kalau error rate-nya adalah, epochnya adalah 2, maka yang dikalikan adalah bobot terakhirnya ini. Berarti 1 kali 2, 1 kali setengah, berarti kalau dijumlah adalah 2,5. Nih, berarti ketika ada data uji selain 4 gambar ini tadi, dia sudah langsung dikatakan cantik. Gitu. Apa kelemahan dari epoch ini? Kalau kamu nyetingnya terlalu dini, terlalu sedikit, bisa jadi output yang diestimasi tingkat akurasinya rendah. Dia belum mencapai nilai yang sempurna untuk mencapai outputnya tadi. Tapi kalau terlalu lama, bisa jadi misalnya epochnya untuk mencapai data yang sempurna di nilai 5. Tapi kamu ngesettingnya adalah 10, berarti ada 5 kali proses yang istilahnya sia-sia gitu. Jadi semua punya plus dan minus. Kalau sudah, silahkan buka quizzes ya. Clue yang pertama, Anda bisa membuka bahan ajar yang sudah ada di dalam si Bejar tadi. Oke, saya start ya. Udah, bisa dilihat dari sana. Jawabannya hanya ya dan tidak, tapi bagaimana proses berpikirnya? Ada sistem penjurusan IPA, ya, yang tinjauannya berdasarkan nilai matematika dan fisika, KKM-nya 70. Oh, sudah ada satu kelompok betul, satu kelompok salah. Siapa yang sudah selesai tadi? Oke, sambil dipersiapkan dokumennya, nanti kita tulis bersama di sana. Yang selesai mengumpulkan ke sini dulu, berarti yang saya anggap nomor 1. Ya. Oke, saya tandai sebagai yang pertama. Jika sudah, kita tunggu berapa menit lagi? 3 menit lagi. Yang nomor 1 saya turunkan, ya. Yang nomor 2 jawabannya lebih tepat. Ya. Silakan dituliskan di papan. Ya, ini ada satu nanti yang saya beri penjelasan kenapa ada yang kurang tepatnya.
Oke. Kita coba tes dulu ya. Ini error rate-nya berapa? Oke. Silakan duduk dulu. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Berarti 1 tambah 1, 2. Dikelompokkan jadi 1. Ini kosong, ini kali ini 1. Jumlahnya 1, 1. 1 kali 1, 1. Ini kosong. Jadi jumlahnya 1. Estimasinya adalah 1. 0 kali 1, 0. 0 kali 1. Berarti jumlahnya kosong, 0. Yang perlu diingat adalah tetapkan stopping kriteria yang di sini bebas. Ketika Anda menuliskan error rate-nya adalah 75%, tidak perlu iterasi kembali. Itu yang menyebabkan kelompok 2 dan kelompok 3 tadi kurang tepat. Ya, jadi kamu masih ada proses ngitung bobot lagi. Tidak perlu dihitung bobotnya ketika sudah tercapai error rate di satu epoch ini mencapai error yang diharapkan. Kalau 75% itu apa artinya? Kalau per 4 adalah 3 betul. Urutan yang ketiga dan urutan yang kedua kelemahannya ada di sana. Menuliskan 0,25 sebagai error rate-nya, tapi dia masih beriterasi lagi. Karena itu kok lama ya saya tunggu-tunggu. Oke, masnya dulu. Silakan. Apa yang diatur? X1 itu kan input. Input tidak bisa kita atur. Ada yang lain? Oke. Boleh, W1. Artinya apa yang di-update? Bobot. Ketika setting awal bobot betul, kerja JST jadi jauh lebih mudah. Ada lagi? Apalagi yang perlu? Learning rate, boleh. Apalagi? Error rate, oke. Apalagi? Error rate itu berarti bagian dari stopping kriteria. Apalagi? Itu bagian dari stopping kriteria. Ada satu yang terlewat. Fungsi aktivasinya. Ketika settingan ini adalah 1, hasilnya berbeda ketika dengan kamu set 0. Coba dibandingkan. Ya, sehingga outputnya nanti akan berbeda. Jadi penentuan fungsi aktivasi, penentuan bobot, learning rate, stopping kriteria itu kemungkinan akan memberikan pengaruh terhadap arsitektur dari output nanti yang kamu hasilkan. Gitu ya, saya pikir cukup untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya yang akan membahas tentang prakteknya.